semuanya itu adalah item cooldown reduction. Benar. Jadi akan banyak source skill yang terlepaskan dan juga cooldownnya cepat sehingga mau nggak mau ya ini Your adalah team yang bagus is banget banning. tanpa Sansin. Isanshin. Jungler yang bakal ditargetkah kali ini untuk Sally Boy. Dan ingat teman-teman, Xbox masih ada untuk Sally Boy. Kita tahu dia pernah mempergunakan Xbox. Masih ada apa lagi yang lain mungkin? Jungle tank Barat juga masih bisa dipakai. Para sejauh ini juga masih terlepas. Benedetta pun sejauh ini masih terlepas. Tapi kita balik lagi kalau Benedetta diambil oleh Alter Ego. Povius jangan sampai lepas. Poveus juga jangan sampai lepas. Kalau Alter Ego nge-banning Povius, gue rasa Decathlon Alpha bisa nge-banning ke arah Benedetta. Iya. Benedetta ya. Entah kenapa hero ini emang sangat kompleks sekali dan bahkan memiliki tingkat yang sangat amat Your luas team untuk is banning. bermain di bagian gold lane-nya. Ada bau-bau Poveus kah? Kayaknya Untuk ya. Alter Ego? Kayaknya ya. Tapi dengan melakukan band Esmeralda ini juga pun, kalau Alter Ego masih mau mengincar ke arah Poveus, dia kayak kurang damage nggak sih walaupun punya impactful team fight, apa belum? Oke, sekarang dia punya Yuzong. Dia bisa nabrak ke belakang. Apabila ditambah dengan Poveus, entropinya pasti nggak bakal bisa ngedes sembarangan lagi dong. Harusnya kalau mereka emang berfokus untuk bisa mengambil Nathan gitu. Benedetta. Tapi Benedetta udah dibuang, berarti emang bener-bener ulala. Ini aku tadi mikirnya ke arah Roger, tapi ternyata ketika Benedetta, Ya Benedetta di ban, Esmeralda di ban, Povius bebas. Poveus Poveusnya bebas banget. bebas. Tapi untuk dua hero awal dari Decathlon Alpha kayaknya tidak terlalu begitu butuh untuk dikontes oleh hero seperti tadi Poveus ya. Aku malah memikirkan hero seperti Lapu-Lapu sih kalau kayak gini. Lapu atau jungler dulu nih? Lapu dulu. Oh, Poveus. Povius tuh. Bener ya, Ya, Poveus oke. lah ya. Povius, itu dia. Poveus. Tanpa Esmeralda di banning, kalau memang di sini Povius di ban, Potong Ruby pasti gitu ya. Benedetta. Iya. Betul. Langsung ngebiarin Decathlon Alpha biar Masalahnya nggak main dia Ruby juga. bukan kalau dengan ada Poveus, masalahnya dia bukan ngedinai dari hero, tapi ngedinai dari pola permainan dashnya. Yes. Pola permainan yang dia ban gitu loh. Jadi ini dari Alter Ego Esport pun masih membutuhkan DPS yang cukup konstan sih. Roger kayaknya bakal jadi pilihan yang bagus ketimbang hero-hero tersisa. Granger, Burst, wow. Ya Granger, Early Rafael. banget berarti ya. Oke. Pilihan tipis Decathlon Alpha. Dan apakah memang untuk battle-nya bermain marksman? Karena setahu enggak sih kalau untuk battle dengan Atau marksman. Barat lagi ya? Nah kan? Iya Barat. Dan, oh wow, Luno. Oke. Ya, bakal digempur dengan damage yang kencang sih. Dia udah sadar bahwa Poveus dan juga Yuzong adalah dua tipikal hero yang memiliki HP yang cukup tinggi. Dan Jawhead juga sebagai salah satunya yang nanti akan mengisi di lini roamer. Dan ini Alter Ego Esports jadi harus lebih berhati-hati juga karena face to face-nya akan melawan Barat. Kalau seandainya dia bawa Granger sekalipun, menurutku di sini harus berat banget ya untuk early game-nya. Harus bener-bener nggak boleh fall off. Iya, apalagi Roger menurutku agak berbahaya juga untuk Rogernya karena bisa nggak pulang dimakan sama Detonas Welcome. Yep. Jadi mungkin hero yang punya jarak. Siapa yang bisa Jarak? masuk jungler? Jarak. Mainkan jarak di antara kita. Atau kalau nggak mau jarak, Alter Ego bakal ngambil resiko ya, ngambil Lancelot. Lancelot. Atau Mari. Lancelot gue suka. Lancelot di tangan dari Sally Boy. Sally Boy. Ya. Iya. Apakah itu bakal jadi jawaban? Granger. Granger, Oke, main safe. Masih. Yang tadi kita udah sempat mention bahwa Granger kali ini berarti nggak boleh fall off sama sekali. Di level Karina padahal 4 masih ada awal. Iya, benar. Karina ada tapi Lunox Ada sebenarnya Lunox. udah jadi Lunox jawaban yang Iya, harus sangat main sekali. long range. ini. Masuk ngilu. Masuk langsung meriang, panas dingin, dan kita akan melihat juga inilah dia hasil dari draft yang sudah disiapkan oleh masing-masing coach. Gue Lebih suka berarti. draft Alter Ego sekarang. Gue suka draft. langsung speak up dari draft Alter Gua Ego. Gue suka Alter Ego. Yuzong, Poveus, dan Granger ya. Nabrak-nabrak Pak ini Pak harusnya Pak. Bisa tarik ulur juga Granger main jauh Iya. aja. Dead Sonata dari jauh. Di mana kita melihat ada sebuah sebuah pelang gitu, hati-hati rawan. Di sini mereka tidak, Hati-hati mereka rawan. langsung melakukan hal tersebut. Dan bisa jadi Di lane Nathannya, of down. Nathannya di sini akan harus ekstra waspada. Harus. Tidak semudah di game yang pertama. Dan kemungkinan 2-1-1 kah dari awal? Bisa Dua jadi. satu seharusnya dilakukan oleh Decathlon Alpha. Ada Rafaela masalah di sini. Iya. Rafaela bisa langsung menggendong, ada juga mengasuh lah bagaimana pergerakan dari Nathannya untuk di early game yang dimiliki oleh Decathlon Alpha. Oke, kalau begitu
Masing-masing coach kita juga udah kembali ke tempatnya. Jadi buat teman-teman semua di luar sana, kembali lagi kita harus untuk memberi dukungan terhadap dari Bigton Alpha dan juga Alter Ego Esports. Yes, inilah dia game yang kedua. 1-0 sudah diamankan oleh teman-teman dari Bigton Alpha. Tapi kali ini KY langsung mencoba untuk memainkan pola agresivitasnya. Dia tahu dia lagi menang. Dia tahu dia lagi di poin aman 1-0. Tapi ini juga akan menjadi sebuah ancaman kalau seandainya Alter Ego tiba-tiba mengembalikan keadaan. Yap, Leo Murphy pun ya darahnya tinggal sedikit Udil? sekali. Tapi Halo, Udil. mbaknya? What? Halo? Keambil dari Sol Blue. Ada apa ini? Tapi untuk Purple Buff-nya pun akan menjadi milik dari Udil untuk sekarang. Mereka pun mau nggak mau harus tetap melanjutkan jalannya pertandingan. Dan Udil akan siap untuk berada tetap di area tengah. Mengumpulkan levelnya dan juga menghalau dua player Bigton. Ya, ini cukup unik sekali ketika kita melihat dari Udilnya yang menggunakan Matilda sebagai mid laner. Ini akan sedikit rusuh sebenarnya, apalagi untuk bermain early game seperti ini. Ini terlihat di bagian bawah tuh ya, ada Crab lagi mabar terus lapar. Jadi buat kalian kode promo playoff-nya langsung digas habis saja ID X Crab sampai dengan 30.000 untuk pengguna barunya. 4 player dari Alter Ego udah melakukan hal bersama-sama. Tapi untuk satu Little Crab ya, kayaknya yang berhasil untuk mendapatkan Rembo di bagian tengah akan berhasil didapatkan. Tapi ternyata Rembo masih bisa kabur dengan ada satu flicker dan juga selamat dari area tersebut. Oke, 18 detik sebelum menuju ke turtle yang pertama di menit pertama 47 detik kali ini. Langsung Leo Murphy flick out ke depan. Rainbow dalam ancaman. Langsung ada Rivo juga mencoba untuk mengcover. Double jump digunakan dan bahkan ada strike dan first blood diamankan oleh seorang Rivo menuju ke arah Leo Murphy. Wow, ini kayak apa yang terjadi ya? Memang sebuah inisiasi yang langsung sangat-sangat baik dilakukan tadi oleh Leo Murphy. Tapi ternyata tidak ada follow up yang benar-benar berarti. Battle-nya sudah mulai memancing, sudah mulai ngebait untuk pemain dari Alter Ego masuk ke dalam jangkauan mereka. Kan di belakang sana Selibo udah mulai berhasil masuk ke bagian depan. Ada Rhapsody, Detonas Welcome yang berhasil langsung ke arah Joey. 2 orang langsung terstun begitu aja. Dilompati dengan adanya satu pergerakan dari Popeyus dengan sangat indahnya. 2 player dari Bigton apapun langsung menjadi korbannya, Prof. Yes, kali ini ditukarkan Bottle dan juga Sally Boy-nya yang harus hilang satu demi satu dari junglernya. Namun melihat kerugian yang terjadi, Bigton Alpha juga kehilangan malah 2 kali ini di arah turtle setupnya. Nino udah mulai loncat dan bahkan seperti tidak akan ada korban jiwa lagi. Wah, gue suka banget pergerakan ataupun membaca situasi tadi ya. Dari Brands, dia tahu bahwa di sini kosong. Entropi langsung dibuka dulu untuk preemptif, untuk berjaga-jaga dan memang terjadi. Langsung di Furious Dive dan dia bisa mundur ke belakang dan aman. Oke, ini dia Painya memberikan sebuah tumpukan balasan. Namun turtle-nya di arah yang berbeda menjadi milik dari Bigton Alpha. Ya ini makanya kita melihat juga dari Bigton Alpha yang mereka sadar bahwa Sally Boy masih membutuhkan waktu untuk farm. Karena dari segi dealing damage-nya juga Rhapsody tentu tidak akan bisa secara maksimal ketika tanpa adanya item. Di sisi lain Ripo sih, gila dia nge-press ke arah Pai-nya agar Pai tidak bisa melakukan rotasi, apalagi turtle-nya di arah top lane untuk sekarang, Pak Bulung. Yap. Namun di atas sana dari Nino itu sendiri masih melakukan fight. Masih ada Rafaela juga yang kalau dari minimap kita lihat sangat-sangat dekat sekali untuk pergerakan ke arah Nathan-nya. Di bawah dari Popeyes itu sendiri wave minion masih menjadi miliknya. Ada Granger yang melakukan sebuah farmingan di mana Jauhead membuat perimeter di bagian depannya. Namun di atas sana ada 3 player yang langsung aja memberikan sebuah tindakan balasan terhadap satu player dari Alter Ego. Black Dragon Bomb dikeluarkan tapi hanya mendarat di area sekitarnya. Iya, ini adalah sebuah aksi pertahanan turret yang dipaksa dilakukan oleh teman-teman dari Alter Ego Esports terutama Nino. Tapi Udil juga di bagian tengah harus lebih hati-hati, tidak 100 dilontarkan. Bahkan KY mencoba untuk mengcover dirinya sendiri dan juga Rainbow langsung dilahap juga sama Battle. Seperti tidak akan ada pertukaran korban jiwa di arah River. Oke, ini botolnya masih nyaman juga dengan pasif Biga yang dia miliki. Ada damage yang bisa dia tahan, ada damage yang bisa dia kendalikan. Namun sekarang dari Murphy-nya untuk dengan Joehead yang dia miliki, ejector digunakan, dia selamat untuk kabur dari area tersebut. Tapi coba kita lihat dari minimap di bawah sana, di press habis-habisan dari Popeyus. 3 player di bagian tengah, sementara untuk di bagian atas sana ada 3 player. Lalu untuk Leo Murphy kembali hadir, langsung ditabrakin. Udah ada Danas Welcome langsung digagal begitu aja. Dragon Tail juga tadi nggak kena ke arah siapapun. Mendadak ada 4 player melawan 4 player secara langsung. Leo Murphy-nya berhasil mundur ke bagian belakang. Dragon Tail-nya juga Furious Dive-nya kena sudah. 1 player berhasil langsung diamankan begitu aja. Battle gak sanggup lagi menahan damage yang dikeluarkan Guiding Wind-nya. Memanggil Rainbow langsung untuk bisa masuk ke dalam jangkauan yang bisa dihancurkan oleh Alter Ego. Tidak cukup tentunya damage dari teman-teman Bigton Alpha karena space yang dibuahkan itu tidak cukup untuk memberikan Brands-nya tempat agar dia dengan bebasnya bisa melontarkan dealing damage. Namun Furious Death barusan bersama dengan Petrify ini beberapa on point banget dari Nino. Makanya di momen tersebut langsung Alter Ego Esports mengungguli setelah setup turtle-nya udah ready. Yep.
Ini masih santai lagi, masih turun lagi temponya, belum terlalu besar. Tapi untuk kali ini turtle-nya menjadi milik dari Alter Ego. Berimbang sudah, bro. Iya, makanya ini 2-4 poin killnya. Udah mulai kesusul pelan-pelan Omawa dari teman-teman Alter Ego Esports. Iya, kalau kita lihat memang Alter Ego mereka cukup terlambat ya untuk langsung mengisi dari gold lane, tapi mereka berhasil memenangkan tim fight yang cukup crucial juga tadi untuk bisa mengusir mundur pemain-pemain Bigetron Alpha. Biar nggak terlalu jadi untuk branch-nya sendiri dan berhasil sudah ada rotasi dari Bigetron Alpha. Iya, dan bahkan lihat Ripo-nya sengaja bikin demonic force-nya ke trigger agar Python tidak akan bisa melontarkan dealing damage ketika nanti team fight di area turtle. Tapi masih cukup lama untuk turtle yang ketiga selanjutnya, apalagi untuk dari item nya. Iya, Thunder Strike langsung diamankan lagi dan lagi untuk Nathan sendiri. Ya, kali ini setup dari Leo Murphy, Conceal sudah digunakan, Sally Boy mungkin langsung mengeksekusi dengan cepat. Batal mencoba untuk mendealing damage di depan sana, dan 100 juga digunakan, tapi Rainbow masih mencoba untuk menghindari semua yang ada dari peluru pistol seorang Sally Boy. Banget baik sekali bagaimana gocekan yang langsung dilakukan oleh Battle tadi ya. Dan dia pun masih selamat, dia masih pede untuk bisa langsung membantu karena rekannya. Namun di bagian bawah ternyata udah ada Kaye yang hampir aja menjadi korban. Tapi Brans dengan damage yang sangat menyakitkan membuat naga itu pun harus pulang lagi karena tidak kuat menahan damage yang dikeluarkan. Yes, bahkan masih ada satu order billions lagi defense untuk Rainbow dan bahkan mundur dengan Get Assault, tapi ternyata Udil dia langsung terbang dengan menggunakan Circling Eagle. Dealing damage cukup tinggi di depan sana. Leo Murphy apakah bakal sempat untuk menyelamatkan nyawa daripada seorang Udil? Masih ada Guided Wing dan Ripo juga udah mulai hadir di depan. Masih ada ejector tentunya langsung trigger karena menerbangkan Udil nggak bisa selamat di shutdown oleh Brams di area jungle. Dead Sonata pun tidak cukup sepertinya untuk menumbangkan ke arah seorang Ki. Wow, ada aksi penyergapan pengembukan yang langsung dilakukan. Kukira selamat malah wafat di sana loh, bro. Benar-benar tidak bisa dihindari lagi dan tentunya walaupun ada Guided Wing juga tadi, makanya nggak expect banget sih tiba-tiba dia loncat. Tapi inilah dia vote a player favoritmu di Snack Video. Dan inilah dia Snack Time juga. Jangan lupa untuk di-download di App Store. Tapi kali ini langsung saja muncul begitu saya dari Leo Murphy-nya dilontarkan. Langsung dapetin satu dengan Holy Baptism dan ternyata tidak ada korban jiwa sepertinya. Namun slow impact-nya masih terus diberikan karena Leo Murphy. Dia terkena efek slow dan di arah turtle-nya perlahan-lahan Battle coba untuk join the fight. Sally Boy juga udah mulai hadir. Apakah yang bakal terjadi? Retribution ready dari kedua belah tim, tapi akan diamankan oleh teman-teman dari Alter Ego Esports dengan Retribution dari Sally Boy. Wow, dan dimana sekarang untuk turtle-nya pun berhasil diamankan lagi. Dia berfokus untuk mengambil lagi farmingannya ke arah purple buff. Ada Udil yang mendekati, membuat sebuah perimeter. Tidak ada yang boleh melewatin hal tersebut. Sementara Battle juga melakukan hal yang sama. Pakito di atas sana, ada free space yang dia dapatkan. Oh my god, Ripo free banget dia di arah top lane. Dan level 11 juga dibandingkan dengan Fa yang level 9. Beda 2 level. Ini lumayan terlihat sekali mau perbedaannya. Itu jauh menurut dua level ya, apalagi mereka sama-sama bermain dari XP laner sendiri. Dan Bigetron Alpha kali ini mereka meneruskan bahwa meskipun mereka ke pressing, mereka masih ngebiarin ada spacing untuk branch yang dari tadi selalu ditempel. Tidak ditinggalkan sama sekali. Siap. Tapi Rainbow-nya hampir aja. Ada pilihan order yang dimiliki dan dia pun selamat dari hal tersebut. Sementara untuk Kaye-nya mencoba untuk kabur. Tapi bagian belakang Nino berhasil memisahkan jarak dan waktu dari pemain Bigetron Alpha untuk tidak bisa melakukan fight bersama-sama. Tim fight LDR yang terjadi dibagi menjadi 2 dengan jarak yang sangat amat jauh. Leo Murphy udah benar-benar langsung on point banget dan memisahkan juga Kaye serta Rainbow agar dia tidak bisa memberikan dealing damage ke arah Nino dan kawan-kawannya. Ini mereka dipaksa berpisah ya, Prof ya. Ini adalah hal yang sangat-sangat sakit selain dari dipaksa berpisah oleh keadaan. Wah, berat emang kadang nggak bakal pernah selalu support, tapi kali ini perlahan-lahan kita melihat juga di mana semenjak kita melihat dari Bigetron Alpha yang tadi memenangkan game yang pertama, inilah dia ternyata Battle Challenge dari hashtag kita dimenangkan oleh Bigetron Alpha. Waduh, imbang ya. win. Wah, Hashtag Battle mantap Challenge-nya benar-benar kali. fair enough sekarang Pak Bulung. Oke, udah satu sama tadi game yang pertama adalah Trigo, di game kedua udah ada Bigetron. Sementara di bagian tengah pertempuran masih terus berlanjut. Masing-masing objektif pun udah terlihat. 3 player dari Alter Ego udah mulai memancing ributan di bagian tengah. Ada 4 player dari Bigetron Alpha yang siap untuk melawan. Yes, Ripo juga udah ready set up di depan sana. Pai sudah mulai muncul tentunya. Ripo apakah bakal nge-trigger dari Demonic Force-nya? Aku ketahuan tentu, tapi di arah top lane Rainbow sendirian langsung di pick off begitu saja tanpa ada kontes sama sekali. Celibo juga udah mulai hadir, ditutup-tutupin, dibayang-bayangi oleh seorang Ripo. Ripo hanya menumbalkan nyawanya, tapi di sini Lordnya akan diamankan oleh teman-teman Bigetron Alpha, menumbalkan 2 dari Ripo dan juga Rainbow. 2 untuk 1 Lord. Worth it nggak, Om? Worth it, masih untuk worth it karena dari Bigetron Alpha mereka harus nge-buying time. Harus ngebawa gamenya mid to late. Oke, itu dia injektornya. Dan Rafaela pun menjadi korban lambahan untuk kali ini. Bigetron Alpha hanya
3 player untuk sekarang. Satu objektif berhasil diambil di bagian tengah. Berhasil mencoba untuk maju. Tapi player dari Alter Ego sudah berhasil untuk pulang. Yes, tapi ingat Lordnya akan berlenggeng leha ke arah bottom lane. Ini akan membuat space juga bagi Bigoton Alpha menanti. Mereka ready untuk fight 5 lawan 5. Dan jangan lupakan juga Nino. Dia punya Black Dragon Form di sini. Makanya harus lebih berhati-hati juga. Jangan sampai momentumnya malah jadi dua teman-teman Bigoton Alpha. Dan inilah dia. Real time win probability by Samsung Galaxy S Series. 64% untuk Alter Ego, 36% untuk Bigetron Alpha. Jadi buat kalian jangan lupa terus untuk memberikan dukungan terhadap masing-masing tim ini. Namun di bagian atas sana sakit banget. Matilda mendadak hadir langsung untuk memberikan sebuah backupan terhadap satu player tersebut. Tapi ternyata tepat di depan dari Udil. Kukira Paiwan ternyata barengan. Rapi banget. Dan sekarang pertempuran kembali pecah. Demon Fall langsung dikeluarkan. Black Dragon Fall langsung mundur ke bagian belakang untuk bisa mendapatkan beberapa player. Berhasil dengan entropi berhasil lagi lompat ke bagian belakang. Ninonya ingin lebih, ingin mendapatkan, tapi botol kali menjadi korban tambahan, bro. Langsung tumbang 2 kali tanpa ada korban jiwa dari teman-teman Alter Ego Esports. 3 berbanding 12. Dengan perbedaan network yang makin lebih jauh lagi, Alter Ego Esports seolah owning di game yang kedua. Benar. Dan sebenarnya dari Bigoton Alpha mereka berhasil untuk mendapatkan Lord. Menurutku itu adalah sedikit advantage bagi mereka. Karena mereka masih bisa nge-drag gamenya lebih lama lagi. BOD akan dituju nantinya lagi untuk brand sendiri. Sedangkan Alter Ego Esports, lihat Foviusnya udah sakit banget. Oh, Kayeye bakal coba untuk bertahan terlebih dahulu. Baptism connect ke arah seorang Leo Murphy dalam ancam di depan saudara, tapi dia masih ada ejector, masih ada absorb damage juga dari seorang Udin. Bahkan dibalik keadaan ini bisa saja Ripo yang bakal tumbang di depan. Unstoppable Demonic Boy. Dan kali ini masih mau lebih dari teman-teman Alter Ego Esports. Seolah-olah mereka tidak ingin memberikan kesempatan dan nafas bagi Bigoton Alpha. Yap, di game yang pertama mereka di-push habis-habisan, tapi di game yang kedua mereka seperti ingin membalaskan keadaan. Mereka push habis-habisan. Ada Nino sekarang sendirian di bagian depan, siap dengan Furious Dive, siap dengan Dragon Tail-nya. Siapapun yang lewat di situ akan mendapatkan impact ya. Oke, langsung coba untuk ditahan terlebih dahulu battle. Apakah bakal dapetin satu? Retribution-nya ternyata miss dan didapatkan oleh teman-teman dari Alter Ego Esports. Selly Boy juga lebih menahan dari segi retribution-nya. Gold leading-nya 4.000 gold dari Alter Ego Esports. Apa yang harus dilakukan oleh teman-teman dari Bigoton Alpha, Mawar? Ya, mereka harus menunggu untuk berhasil menyelesaikan item damage yang pasti dan juga harus bisa bermain lebih berhati-hati juga. Yap. Karena sekali bukaan dari Alter Ego Esports ini bisa memecah dua untuk tim fight-nya, dan inilah yang harus dihindari oleh Bigoton Alpha sendiri. Blade of Despair bisa menjadi salah satu asa untuk Bigoton Alpha mengembalikan permainan ini. Jadi semua ini berada di tangan dari Brands. Jangan sampai di pick off dengan cukup early, terutama ketika ditabrak dari adanya Demonic Force ataupun dari adanya Black Dragon Form untuk Nino. Wah, ini Nino sih yang bakal jadi kunci kayaknya. Black Dragon Form-nya dari tadi selalu memisahkan dua setup team fight, sehingga battle walaupun setebal apa di depan sana, dia ditembak-tembakin sama Selly Boy, tumbang-tumbang juga, punah-punah juga dinosaurus. Hanya menyisakan fosil-fosilnya aja gitu. Bener. Yang pastinya ada ahli paleontologi di luar sana yang sedang menyelidiki hal tersebut. Oke, balik lagi Alter Ego. 2 player di bagian tengah mencoba untuk menge-bait aja Murphy di sisi sebelah kiri ataupun kanan dari player Bigetron Alpha. Akankah ada sebuah invasi yang dilakukan? Karena sekarang dari Yuzong sendiri, kalau dari minimap kita lihat, lebih berfokus untuk bisa menghalau pergerakan Ripo di atas sana. Oke, udah mulai kendor lagi tempo permainannya walaupun tadi sempat intens. Tapi hati-hati juga sama battle sih. Barasnya udah punya Guardian Helmet, dia udah punya item defense yang bakal ngebantu banget dari regen HP yang dimiliki oleh teman-teman dari Bigoton Alpha juga. Jangan lupakan bahwa ada favor dari Kayeye, sehingga akan sangat sulit sekali untuk menumbangkan ke depan. Dan Kayeye mungkin bakal tumbang begitu saja. Monster kill diamankan dan bahkan ada interference. Namun nggak cukup kayak di depan sana, dan battle menahan 3 detonata yang barusan dilontarkan. Baik banget, siang-siang pasang keramik di saat ku invasi, disitulah waktunya kau panik. Itulah hal yang udah langsung dilakukan oleh pemain dari Alter Ego Esports. Di mana di bawah sana, coba kita lihat, Ripo berusaha untuk bisa menghalau bagaimana inner turret-nya, gagal untuk dihancurkan. Oke, kali ini tapi orange buff-nya ternyata tiba-tiba diamankan oleh Brands. Tanpa diduga-duga dengan interference, dia mendapatkan satu vision terhadap orange buff yang tadi ada di bawah. Kali ini lihat dari setup Lord-nya tentu. Alter Ego Esports seolah langsung pede, confident banget untuk langsung menabrak ke arah Lord-nya. Player God by Levin Payman udah mulai muncul 11.000 dari Selly Boy yang jauh banget, bahkan berbeda 2.000 dari Brands-nya, dan kali ini tanpa adanya kontes. Alter Ego akan mengamankan Lord yang kedua. Yap, Lord tanpa adanya gangguan, hal yang sangat nikmat sekali dimiliki oleh Alter Ego Esports. Bigoton Alpha, apa yang bisa mereka lakukan sekarang, Om? Apa yang harus mereka lakukan nih? Ya, hanya nge-defense terlebih dahulu pastinya ya. Karena mereka nggak bisa langsung kontes untuk Lordnya di bagian luar. Jadi otomatis mereka akan bertahan di inhibitornya sambil mencoba untuk mencari celah. Apakah dari Alter Ego Esports terlalu dive in ke bagian high ground-nya nanti. Karena di sanalah momen yang sangat tepat untuk Bigetron Alpha. Ingat,
balik lagi mereka punya Brans. Oke. Mereka punya source damage yang sangat luar biasa besar dan itu harus bisa dimaksimalkan untuk Bigetron Alpha. Tinggal baitnya seperti apa nanti. Dan juga untuk pasif dari Barats ini dia harus besar, jangan sampai sekecil ini. Ada Lord yang datang. Nah ini dia nih. Ini Barats anak kicik nih, bahaya Anak kicik. makanya. Dia lagi dalam keadaan bener-bener gak punya pasif big guy. Makanya nggak bakal bisa asal-asalan untuk langsung jump in ke depan sana Brans. Dalam ancaman mungkin masih ada Entropy juga untuk mundur ke arah belakang. Mencoba untuk melakukan defense. Langsung ada Black Dragon Form juga. Nino langsung menabrak 3 hero sekaligus. Mencoba untuk memporak-porandakan formasi dari Bigetron Alpha. Langsung muncul Furious Deck mungkin bakal digunakan. Dan ternyata bakal langsung mengincar ke arah Battle. Tapi Battle masih disusul ke arah belakang. Dan bakal masih ada Cosmic Vision daripada seorang Rainbow. Dan Rainbow masih menyelamatkan nyawa juga di belakang oleh seorang Kaye yang mengcover depannya. Lihat Kaye juga harus berhati-hati. Langsung ada Ejector juga. Langsung ada Rainbow langsung keluar juga dari satu order. Dan bahkan dia di arah belakangnya Brans benar-benar free hit banget. Pai-nya langsung coba untuk diobrak abrik. Langsung ditumbangkan di depan. Langsung ada di Undersport juga. Makanya kali ini masih bisa melakukan defense dari teman-teman Bigetron Alpha. Dan Brans baik banget pandangan positioning yang dia miliki, tetap bisa mendapatkan free hit untuk beberapa play yang dimiliki oleh Alter Ego Esport. Nino-nya beserta dengan rekan-rekan dari Alter Ego, mereka mulai dikus balik. Udah ada aksi pengejaran yang dilakukan, tapi Udil akankah dia berani maju ke bagian depan? Karena sekarang coba lihat, ada 4 player dari Bigetron Alpha yang siap untuk melumat habis sebagai pergerakan dari Alter Ego Esport. Langsung ditabrak begitu saja 4 lawan 5 posisinya. Battle langsung menjadi garda terdepan. Langsung ada ejector juga melemparkan ke arah Battle. Battle mencoba untuk bertahan tapi kali ini kayaknya nggak bisa. Tapi masih dikejar begitu saja dan Godlike diamankan oleh seorang Silly Boy. Langsung ada pergerakan basic lagi ke arah depan. Rainbow mungkin bakal tumbang begitu saja dan langsung ditabrak oleh Nino dengan Dragon Tail-nya. Kali ini Pai bakal kembali dalam 3, 2, 1, 5 lawan 3. Wow, 5 lawan 3. Akankah ini menjadi momentum balikan untuk Alter Ego Esport bisa menyamakan kedudukan? Tapi wave minion coba lihat di bagian bawah masih dibersihkan aja oleh Granger yang digunakan oleh Silly Boy. Sementara untuk pergerakan dari Nino dengan Yuzongnya begitu bebas di atas sana. Black Dragon Force sepertinya sesaat lagi akan kembali. Akan berubah menjadi naga lagi mungkin dari Ninonya. Tapi Leo Murphy akan langsung mengincar ke depan. Oleh Baptism sudah digunakan interference menyelamatkan nyawa daripada seorang Kaye. Kayenya bakal coba untuk mundur terlebih dahulu dan bahkan dari Sonata keluar. Langsung menuju ke arah base-nya. Sepertinya Nino bakal langsung mencoba untuk memporak-porandakan dari depan. Alter Ego 1-1. Satu sama di saat kau ingin menang, disitulah